awal. Kumpulan puisi Luput itu terbit pada tahun 1986 ketika almarhum sudah berusia 54 tahun, seusia saya sekarang. Sudah terlalu tua sebenarnya untuk membuka ruang baru kesenimanan, yaitu sebagai penyair. Usia 54, jadi tahun 86 saja kumpulan puisi Luputnya itu diterbitkan, Adinda Amor. Apakah itu berhubungan dengan kelelahannya mengajar dan menyutradarai teater di SMA? Mungkin juga, sebab begini, nasib seorang guru teater di sebuah SMA dan juga saya rasa di kampus, ya, kawan-kawannya di kampus, ialah begitu anak-anak yang diasuhnya ini mulai matang sebagai aktor, begitu mereka harus meninggalkan sekolahnya untuk bekerja atau untuk masuk ke perguruan tinggi yang lain, dan sang pemimpin seperti Pak Idrus Intin itu harus mencari lagi ke anak-anak yang baru. Ini sebenarnya melelahkan, tapi Pak Idrus Intin mampu bertahan dalam situasi seperti itu selama 17 tahun pengabdiannya di sekolah menengah atas. Sesuatu yang rasanya itulah hanya para pemberani yang mampu melakukannya. Setahu saya, puisi-puisinya berproses, Pak Idrus Intin ini berproses secara agak unik, secara generik. Jadi macam ada gennya, ada secara generik. Beliau menangkap momen-momen puitis dari gejala yang sudah dan sedang dijalaninya. Dicatatnya dalam sebaris dua di kertas apa saja yang ada padanya saat itu. Termasuklah misalnya di bidang putih, kertas bungkus rokok. Dia catat 1 atau 2 baris saja, tidak lebih. Nah, teks yang pendek dan padat itu dibenihkan oleh beliau di akal budinya, dibawanya kemana-mana. Tidak jarang pula beliau diskusikan dengan sesiapa. Malam ini saya ingin menyebut 2 nama kawan yang paling asyik berdiskusi atau lawan diskusi yang paling asyik nampaknya bagi almarhum untuk teks-teks pendek dan padatnya itu. Yang pertama ialah Bang Armawi Kaha, dan kemudian belakangan yaitu almarhum Hasan Yunus. Ada dua nama. Ada beberapa orang lagi. Profesor Mukhtar Ahmad juga kawan tempat beliau menyampaikan teks-teks pendeknya itu tadi. Dengan kebanggaan seorang yang kebanggaan dan pasyong seorang seniman. Walaupun puisinya itu baru dalam bentuk semacam benih awal. Nah, sampai kemudian beliau temukan saat yang tepat untuk, ini dia, layaknya tanaman, itu beliau menumbuhkan batang, menumbuhkan dahan, menumbuhkan ranting, taruh, daun, dan bunga. Maknanya keutuhan puisinya itu. Kumpulan puisi Luput misalnya, itu Armawi Kaha adalah kawannya yang paling banyak berdiskusi, ya, kumpulan Luput. Sedangkan Burung Waktu dan tarian hutan itu yang paling banyak kawannya berdiskusi adalah Armawi Kaha. Entah mengapa, mungkin Armawi Kaha pada waktu-waktu tertentu kan Armawi Kaha ya barangkali menurhaka juga kan
terhadap kesediaan mendiskusikan puisi-puisi pada waktu-waktu tertentu. Itu antara lain yang ingin pengalaman kalau direfleksi, ditoleh ulang bagaimana beliau itu kurang lebih berkarya. Passion atau Bang Al bilang passion, Ya, passion di panggung teater itu sebenarnya juga bersamaan dengan kepenyairan ya Bang Al juga menulis puisi tapi belum dipublikasikan. Iya, ya, jadi ya passion dan ada kesan juga terutama di dalam Luput ya bahwa begini, orang seperti Pak Idrus Sintin itu dia seorang sutradara, ketika drama dipentaskan, ketika teater dipentaskan, dia amat tunak menonton dan kemudian tontonan-tontonannya itu menimbulkan momen-momen puitis yang lain baginya yang beliau serap juga menjadi benih puisi. Sebenarnya bukan hanya teater, ada satu kisah, beliau kan lama di Laut Cina Selatan sana. Jadi pada suatu ketika beliau mengisahkan ada seorang pemain biola di penjara. Dan pemain biola itu apa? Ini biola ini dibuat dari apa? Tempurung gitu ya, tempurung gitu ya, seperti itu tempurung itu. Dan dawai itu digesek oleh sang pemain biola, saya lupa namanya Bang Rida. Dia juga bagian dari kesenian Kepulauan Riau semasa dengan melodi Gunung Banang. Apa ya, selat Melaka hai lautnya tenang, itu lagunya, tetapi itu digesek dan melalui gesekan biola di penjara di tepi laut di dalam debur ombak, ombak laut Cina Selatan yang bukan main dahsyat. Nah, lama kemudian momen puitis yang seperti itu diingat oleh Idrus Sintin dan sejumlah puisinya muncul, misalnya ada Pulau Laut, ada Pulau Telaga, ya, ingatan-ingatannya kepada pulau-pulau seperti itu. Dan katanya lama kemudian Zuarman Ahmad juga tahu itu bahwa lagu Gunung Banang itu adalah lagu yang paling baik untuk mengantar bunuh diri. Dan itu adalah kesan yang jadi lagu baginya lagu yang sangat baik sebagai pengantar, bukan pengantar tidur ya Ananda sekalian, tapi pengantar bunuh diri begitu. Nah itu, jadi momen-momen puitis itu bisa dari mana saja, bisa dari lagu, bisa dari alam, bisa dari perbincangan dengan sesiapa, bisa dari mana-mana. Ya. Tidak bisa kita ragukan lagi ketunakannya di dunia kesenian ya Bang Al ya. Jalan kesenian adalah pilihan untuk para pemberani, begitu pesan beliau. Baik, mungkin kita ada ingin dengarkan baik itu pengalaman ataupun pertanyaan pada para hadirin di sini. Mungkin ada temannya di sini, ada Pak Dances Muiz juga, ada Zuarman Ahmad. Mungkin punya kisah menarik mengenai beliau, kami persilakan. Baik, sebelum ke kawan-kawan, saya ingin buat catatan lagi, menyelesaikan catatan saya. Bang Khaidir, saya tidak pernah menyiapkan catatan untuk talk show yang bagaimanapun ya. Tetapi khusus malam ini saya menyiapkan catatan dan mendiskusikan catatan itu terlebih dulu dengan host, yaitu Adinda Mur Parsaulian. Karena ini hal yang sangat berat untuk saya, ya, sangat berat. Nah, dalam proses penciptaan puisi yang seperti itu, mencipta puisi bagi Idrus Sintin bukanlah persoalan kepakaran, ya, kepakaran deformasi bahasa. Karena puisi kan sering ini para teoretisi tahu itu bahwa puisi itu adalah sebentuk deformasi bahasa, deformasi sintaksis, deformasi semantik ya. Jadi pengeliruan semantika yang disengaja